Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Susan Fahirah dengan nomor induk 1905155719, kelas 3B Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Riau. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai agresi militer Belanda 1, yang mana video ini bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester saya, yaitu mata kuliah Sejarah Indonesia 3 yang diampu oleh Bapak Nurdiansyah MPD. Baiklah, kita memasuki kepada sesi penjelasan. Nah, sudah tidak asing lagi bukan mendengar kata-kata Belanda. Nah, Belanda merupakan salah satu negara yang menjajah Indonesia selama 350 tahun atau 3,5 abad. Kekalahan dari Jepang dalam Perang Asia Timur Raya menyebabkan Belanda harus meninggalkan Indonesia pada tahun 1942. Setelah itu, Indonesia dijajah oleh Jepang hingga pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil menyatakan kemerdekaannya. Namun, pada tanggal 23 Agustus 1945, setelah Belanda mendengar bahwa Indonesia telah merdeka, Belanda pun datang kembali ke Indonesia dengan membonceng sekutu. Ia pun bertujuan datang ke Indonesia pertama untuk melucuti pasukan Jepang di Indonesia dan mengembalikan pasukan Jepang ke negaranya. Namun, kemudian pasukan sekutu membebaskan dan mempersenjatai para tahanan Belanda dan kembali membantu Nica untuk membentuk pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia guna untuk menjajah Indonesia kembali. Pasukan sekutu dan Nica tiba di Jakarta tepat pada tanggal 15 September 1945. Perjanjian pertama kali yang dilakukan oleh Belanda dan Indonesia setelah kedatangan Belanda kembali ke Indonesia ialah Perundingan Linggarjati. Van Mook bertindak langsung sebagai wakil dari Belanda, sedangkan Indonesia mengutus Sultan Syahrir untuk mewakili Indonesia. Perjanjian ini tidak terrealisasikan dengan mulus. Tepat pada tanggal 15 Juli tahun 1947, Van Mook mengeluarkan ultimatum supaya Republik Indonesia menarik mundur pasukannya sejauh 10 km dari garis demarkasi. Namun, pemerintahan Republik Indonesia menolak ultimatum yang dikeluarkan oleh Belanda. Dan pada tanggal 20 Juli tahun 1947, Van Mook menyatakan melalui siaran radio bahwa Belanda tidak terkait lagi pada hasil perundingan Linggarjati. Kurang dari 24 jam setelah itu, agresi militer Belanda 1 pun dimulai. Adapun kronologi dari agresi militer Belanda 1 ini diawali pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal Belanda yaitu Van Mook mengumumkan pada konferensi pers akan dimulainya Polisionil Belanda. Dilanjutkan pada tanggal 21 Juli 1947, dimulailah serangan Belanda pada daerah-daerah yang dikuasai oleh Republik Indonesia seperti di Sumatera, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Nah, fokus dari serangan ini ialah menguasai daerah-daerah yang menjadi sumber-sumber penghasilan seperti perkebunan tembakau, perkebunan tebu, dan pabrik-pabrik gula. Selain itu, fokus serangan ini juga untuk menguasai kota-kota yang memiliki fasilitas penting seperti pelabuhan, lapangan udara, juga yang memiliki pertambangan. Pada tanggal 29 Juli tahun 1947, pesawat Republik Indonesia yang membawa obat-obatan dari Singapura dan Malaya ditembak jatuh oleh Belanda. Insiden jatuhnya pesawat tadi menewaskan seorang komodor muda Agustinus Adi Sucipto dan perwira muda 1 Adi Sumarmo Akbedie-Kusuma. Lalu, secara resmi Republik Indonesia mengadukan agresi militer Belanda 1 ini kepada PBB karena Republik Indonesia menilai bahwa Belanda sudah melanggar suatu perjanjian yang telah disepakati antara Belanda dan Indonesia, yaitu Perundingan Linggarjati. Pada tanggal 31 Juli 1947, atas permintaan India dan Australia, masalah agresi militer Belanda ini yang dilancarkan oleh Belanda dimasukkan ke dalam agenda Dewan Keamanan PBB yang kemudian mengeluarkan resolusi nomor 27
tanggal 1 Agustus tahun 1947 yang isinya menyerukan agar konflik bersenjata ini dihentikan. Dilanjutkan pada tanggal 15 Agustus 1947 atas tekanan dari Dewan Keamanan PBB, pemerintah Belanda akhirnya menyatakan akan menerima resolusi yang dibuat oleh Dewan Keamanan PBB tersebut untuk menghentikan pertempuran militernya. Lalu pada tanggal 17 Agustus 1947, Republik Indonesia dan Republik Belanda menerima resolusi yang dibuat oleh Dewan Keamanan untuk melakukan gencatan senjata. Dan pada tanggal 25 Agustus 1947, Dewan Keamanan membentuk suatu komite yang akan menjadi penengah di antara konflik yang terjadi pada Republik Indonesia dan Republik Belanda. Komite yang dibentuk ini dikenal dengan nama KTN, yaitu Komisi Tiga Negara, yang beranggotakan Australia yang dipilih langsung oleh Indonesia, Belgia yang dipilih langsung oleh Belanda, dan Amerika Serikat yang menjadi pihak netral. Adapun tujuan dilakukannya agresi militer Belanda satu ini terbagi ke dalam 3 bidang. Yang pertama ada bidang politik. Tujuannya ialah Belanda ingin mengepung ibu kota Republik Indonesia dan menghapuskan kedaulatan Republik Indonesia. Lalu ada pada bidang ekonomi, yaitu Belanda ingin menguasai pusat-pusat penghasil makanan, rempah-rempah, dan bahan-bahan ekspor. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu di bidang militer. Belanda ingin menghancurkan TNI sebagai basis pertahanan Indonesia. Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan Belanda melakukan agresi militer Belanda satu ini guna untuk menghancurkan kesatuan negara Republik Indonesia. Adapun penyebab terjadinya agresi militer Belanda satu ini diklasifikasikan menjadi 2 sebab. Yang pertama yaitu ada sebab umum, dan yang kedua yaitu ada sebab khusus. Sebab umum terjadinya agresi militer Belanda satu ini sudah kita ketahui seperti di atas, yaitu karena perundingan Linggarjati yang dilanggar oleh pihak Belanda. Dan sebab khususnya ialah terjadi pada tanggal 15 Juli tahun 1945, yang mana pihak Belanda melalui Van Mook mengeluarkan ultimatum kepada Republik Indonesia untuk menarik mundur pasukannya sejauh 10 km dari garis demarkasi. Namun, ultimatum yang disampaikan oleh Belanda kepada Republik Indonesia ditolak oleh Republik Indonesia. Dan itulah yang menjadi penyebab khusus terjadinya agresi militer Belanda I. Terjadinya agresi militer Belanda saat ini tentunya memberi dampak bagi kedua belah pihak, baik itu pihak Indonesia maupun pihak Belanda, dan dibagi menjadi kedua sisi. Adapun dampak positif dan dampak negatifnya. Yang pertama saya akan menjelaskan dampak yang dirasakan oleh pihak Indonesia. Dampak positif yang dirasakan oleh pihak Indonesia ialah aksi Belanda dengan kedok polisionil ternyata tidak bisa mengelabui pihak luar atau internasional. Yang kedua, Republik Indonesia berhasil memperoleh simpati dari masyarakat luar negeri atau internasional. Yang ketiga, beberapa negara Arab mengakui kemerdekaan Republik Indonesia secara de jure. Negara Arab pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir. Lalu, dampak negatifnya ialah dari sekitar 500.000 kekuatan militer Indonesia, lebih dari 150.000 pasukan tewas dalam operasi Fort ini. Kedua, korban tidak hanya dari militer, banyak warga sipil yang menjadi korban dalam pertempuran ini. Yang ketiga, serangan Belanda juga berdampak pada bidang ekonomi yang semakin memburuk, ditambah lagi biaya untuk keperluan perang. Dan yang terakhir, wilayah Republik Indonesia semakin sempit setelah beberapa daerah berhasil dikuasai oleh Belanda. Dampak yang dirasakan bagi pihak Belanda terbagi juga menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positif yang dirasakan oleh Belanda dari operasi produk ini ialah berhasil menguasai daerah penting Republik Indonesia seperti Jawa Tengah, bagian utara, Jawa Barat, dan sebagian dari Jawa Timur. Adapun dampak negatif yang dirasakan oleh Belanda dari agresi militer Belanda satu ini ialah adanya reaksi penentangan internasional sehingga berkurangnya dukungan kepada pihak Belanda.
Nah teman-teman, itulah tadi penjelasan singkat mengenai agresi militer Belanda 1. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Untuk itu saya mohon maaf jikalau saya ada kesalahan dalam penyampaian kata dan materi. Untuk itu saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.